Warga yang naik bus Damri, rute menuju ke IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mengaku kecewa. Hal itu lantaran bus Damri tidak bisa sampai masuk ke dalam, ke area titik nol IKN Nusantara. Diungkapkan oleh Antoni, satu di antara warga Balikpapan yang menjajal naik bus Damri rute Balikpapan, IKN Nusantara. Dia merasa penasaran dengan IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Namun dia sedikit kecewa lantaran tidak bisa berfoto di area titik nol IKN Nusantara. Sebab musabab, bus Damri hanya bisa mengantar sampai pintu gerbang kawasan IKN Nusantara saja. Bila dari pintu gerbang ke lokasi titik nol IKN Nusantara berjalan kaki tentu sangat jauh, apalagi kondisi jalan juga masih berdebu dan panas saat cuaca cerah. Antoni berharap, tidak hanya kendaraan dari terminal Balikpapan ke IKN Nusantara yang disiapkan, tetapi juga ada kendaraan yang khusus mengantar pengunjung ke dalam area titik nol IKN Nusantara. Para penumpang Damri tujuan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mengaku senang bisa melihat suasana di kawasan IKN Nusantara saat ini. Meskipun hanya sampai di depan gerbang, pintu masuk titik nol IKN Nusantara lantaran kendaraan Damri tidak bisa mengantar hingga ke kawasan titik nol. Salah satu penumpang, Mas Rani mengungkapkan dirinya berangkat dari Terminal Batu Ampar Balikpapan. Perjalanan yang ia tempuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke IKN Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hanya saja, ia mengaku belum puas lantaran tidak bisa melihat secara langsung lokasi titik nol IKN Nusantara yang menjadi ikon pembangunan mega proyek tersebut. Bus Damri mulai membuka rute ke IKN Nusantara sejak beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu. Trayek dimulai dari Pelabuhan Semayang, Bandar Udara Sem Sepinggan, Terminal Batu Ampar, Jalan Tol KM 13 IKN Nusantara. Armada bus Damri akan berangkat setiap 1 jam sekali dengan tarif sebesar Rp43.000 untuk semua rute. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 unit bus berukuran medium dengan kapasitas 25 kursi penumpang dengan trayek baru ini mulai dioperasikan sejak hari ini. Muiz Thohir selaku Kepala BPTD Wilayah 17 Kaltim mengatakan, dengan adanya langkah awal pemerintah dalam menyediakan transportasi umum dari kota penyangga IKN Nusantara ini, diharapkan dapat berkembang seiring berjalannya pembangunan di wilayah IKN sendiri maupun di wilayah sekitarnya. Mengingat, nantinya akan ada jalur-jalur alternatif baru yang akan dibangun pemerintah untuk mendukung mobilitas di IKN Nusantara dan kota penghubung di sekitarnya. Ia menyebut, BPTD sudah memiliki master plan atau konsep besar bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mendukung infrastruktur pelayanan transportasi di IKN Nusantara. Pihak BPTD yang bekerja sama dengan Perum Damri Cabang Samarinda untuk sementara ini hanya menyediakan 15 unit bus dengan spesifikasi kendaraan yang juga sesuai dengan kontrak pada tender yang telah dimenangkan dalam proses pengadaan jasa pelayanan transportasi menuju IKN Nusantara. Anggaran yang digunakan dalam proyek pengadaan layanan transportasi ini dialokasikan dalam APBN dengan jumlah sekitar Rp3,1 miliar. Untuk dapat menentukan angka tersebut, BPTD melakukan mekanisme perhitungan yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan. Dengan skema perhitungan tersebut, pengoperasian layanan yang rencananya akan berakhir pada akhir tahun 2022 ini juga menargetkan jumlah penumpang sebanyak 30% dari kapasitas tempat duduk yang ada.